Halo, gue Dandi. Jadi di sini kita akan buat aplikasi yang bisa switch tema. Jadi kayak gini, ketika kita klik, dia akan berubah jadi dark theme, dan ketika klik lagi, dia akan berubah atau switch balik ke light theme. Dan di sini kita akan pakai Rive Animations buat switch yang ada di sini. Nah, di sini gue udah ada base projectnya. Nah, di sini gue udah ada base projectnya. Sini gue jelasin sebentar. Nah, jadi gue bakal pakai block provider buat ganti-ganti temanya. Dan si bloknya ini akan ngeganti tema mode yang ada di sini. Jadi ketika si temanya itu berubah, tema mode-nya juga akan berubah dari si material pack-nya ini. Dan di sini qubit-nya itu simple aja. Jadi di sini kita initialize, ngecek si tema yang udah di save ke local storage, dan nge-emit atau nge-update si UI kita berdasarkan tema yang udah di save. Terus kita bisa juga change atau rubah tema yang udah di save tadi dengan tema yang baru. Kita save ke local storage lagi dan update si UI-nya. Dan di sini kita update sistem Chrome yang ada di atas upbar-nya ini. Nanti bakal kelihatan. Nah, jadi setupnya itu simple aja kayak gitu. Ya, state-nya cuma satu doang, cuma ada theme mode doang kayak gini. Dan functions-nya buat qubit bisa ada dua, initialize dan functions buat change si theme-nya. Kalian bisa pakai state manajemen manapun, yang penting logiknya mirip-mirip. Nah, di sini setupnya itu kita udah punya theme mode-nya di sini, terus theme-nya ada dua, light dan dark theme, dan switching-nya dari sini kayak gitu. Nah, sekarang di home page, nah di sini nggak ada apa-apa, cuman teks doang. Dan di sini kita akan tambahin si Rive Animations buat nge-switch atau buat nandain tema kita udah berubah atau belum kayak gitu. Nah, pertama karena kita akan pakai Rive Animations, kita perlu nambahin Rive package atau dependencies di pubspec.yml kita. Nah, di sini gue pakai versi yang 13.0.13.20. Terus di sini gue udah tambahin asetnya juga di assets.animations, yaitu di sini. Nah, nanti kalian bisa ambil aja dari source code yang gue share di deskripsi buat si file Rive-nya. Nah, di sini karena setupnya udah beres, kita bisa langsung aja mulai buat nampilin animasinya. Nah, sebelumnya kita akan nambahin controller dan state machine yang akan dipakai buat Rive Animations kita. Nah, di sini ada Rive controller dan ada state machine input boolean buat nandain dia itu lagi di dark mode atau bukan. Nah, ketika di dispose, ya dia akan dispose si Rive controllernya di sini. Nah, di bawah sizebox, di bawah teks kita akan nambahin dulu sizebox buat si Rive Animations kita supaya mempunyai ukuran. Sizebox kita coba kasih height-nya 150. Nah, si child-nya kita bisa langsung aja panggil Rive Animations, assets, animations, theme, switch, ch.rive. Kayak gini. Nah, di sini state machine-nya kita input, switch, in kayak gini, terus kita on init, artboard, kita artboard. Nah, kita on init, kita initialize state machine kita ambil controller dari si artboard, terus kita masukin lagi controllernya ke si artboard supaya saling connect kayak gini. Kita ambil controllernya, terus kita masukin lagi controllernya, terus kita ambil si state machine-nya kayak gini, state machine inputnya kayak gini. Nah, buat kalian yang bingung dari mana nama-nama ini, kayak ini ada state machine name-nya itu switch theme dan boolean inputnya itu isDark. Nah, ini ada dari si Rive editornya. Tapi misalkan kalian cuma punya filenya aja, kalian bisa ambil dari si artboard ini. Contohnya gue coba inspect dark developer artboard. Nih, gue coba inspect kayak gini ya. Nah, di sini kalau kalian lihat si animasinya udah muncul, si Rive animasinya udah muncul, dan di sini ada inspect variabel yang tadi. Nah, di sini kita bisa ngecek nama state machine dan nama inputnya. Kalian cari aja di sini yang namanya animations. Nah, ini terus ada values. Nah, di sini ada state machine. Ada state machine, kalian lihat. Nah, namanya itu switch theme. Jadi ini nama state machine kalian. Jadi kalian bisa pakai nama yang di sini. Terus buat inputnya, kalian scroll ke bawah. Nantinya di dalam state machine ini ada variabel atau ada properties input. Nah, di properties input ini bakal ada values state machine boolean. Nah, namanya adalah isDark. Jadi cara ngambil state machine name dan state machine inputnya itu kayak gini. Kita bisa ngecek dari si animations, values, state machine, terus input, values, dan di sini ada state machine inputnya apa. Dari sini boolean dan namanya isDark. Ini isDark, terus namanya state machine apa? Nama state machine-nya adalah switch theme kayak gitu. Jadi cara ngeceknya itu bisa aja dari si artboard-nya. Semisal kalau kalian cuma dikasih file Rive-nya doang tanpa bisa ngakses ke si editor Rive-nya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini si aplikasinya udah bisa nge-show switch animations kita, dan buat nge-change temanya kita akan wrap si Rive Animations dengan gesture detector, dan on tab kita akan kasih ke kayak gini. Pertama kita get dulu current theme-nya apa. Coba import dulu. Nah, kita coba get current theme-nya apa. Terus kalau misalkan current-nya itu light, berarti kita akan rubah ke dark dan sebaliknya gitu. Nah, kalau kita udah punya change theme-nya kayak gimana, kita tinggal
ubah tema kita di si konteksnya supaya bisa merubah value yang ada di sini di tim mode ini, dan kita ubah value state machine si Rive-nya isDark value-nya berdasarkan ini value ini. Kalau tema mode-nya adalah dark mode, ya berarti isDark-nya bakal true kayak gitu. Kita coba save. Nah, udah save, kita coba klik. Nah, di sini udah bisa kayak gini. Nah, dia karena tadi awalnya itu balik ke dark. Kalau kalian lihat awalnya itu kan enggak state-nya itu nggak cocok sama si state-nya kayak gini. Ketika kita di refresh, maksudnya kayak gini nih. Nah, ketika kita refresh ini kan like ya, sedangkan default isDark-nya itu true kalau nggak salah. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini kenapa si Rive-nya itu masih isDark tapi sebenarnya temanya itu udah light mode atau light mode. Nah, ini karena ketika kita get controllernya, kita harus ngeset defaultnya juga kayak gini. Jadi ketika controllernya itu udah di initialize, kita ngecek lagi state machine-nya itu berdasarkan current tema. Nah, current-nya itu apa? Kalau misalkan current-nya itu dark, ya isDark-nya bakalan langsung true kayak gitu. Jadi kita set initialize-nya di sini. Set initialize kayak gini. Nah, kan sekarang udah langsung si Rive-nya itu dia langsung otomatis ke light mode. Jadi initialize-nya itu penting juga. Kalian bisa set di sini atau kalian bisa pakai kalau di blog itu ada yang namanya block listener. Kalian bisa pakai itu atau bisa pakai ini juga. Itu bebas terserah kalian. Sekarang kita coba change ke dark mode. Nah, ini udah bisa ya dengan bantuan change theme ini dan isDark-nya di set ke value berdasarkan temanya. Kita coba lagi ubah ke light mode. Nah, di sini udah bisa juga light mode-nya udah jalan, udah berubah ke light, dan si temanya udah, si Rive animation-nya udah jalan ke light mode, udah nunjukin light mode. Dan yang terakhir di sini yang gue maksud sistem crop itu yang ada di atas ini, akbar yang di sini. Kalau kalian lihat ketika kita switch ke light mode, sistem crop-nya berubah juga. Nah, putih, hitam, putih, hitam kayak gini. Nah, ini bisa berubah berkat si sistem crop ini kayak gitu. Dan ya mungkin itu aja buat tutorial cara pakai Rive Animations buat switching tema kayak gini. Dan ya mungkin itu aja. Thank you for watching and see you on the next one.